Kita materi sudah sampai di mana? Apriani? Di variabel X dan Y timbal balik. Itu masih di jenis-jenis penelitian itu ya? Jenis penelitian, Pak. Oke. Oke, baik. Kita mulai. Kita sampai di jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi. Ada deskriptif, komparatif, dan asosiasi. Deskriptif itu berarti kita menceritakan, menerangkan tentang sesuatu variabel atau lebih, tetapi tidak boleh melakukan perbandingan. Itu yang ada di deskriptif. Kita boleh menerangkan, boleh menguraikan, atau kita boleh meneliti tentang sesuatu variabel atau lebih variabel, tetapi kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan variabel yang sama di tempat yang lain. Itu namanya deskriptif. Adalah penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan. Maksud dari variabel mandiri ini adalah kita hanya ngomong tentang variabel yang kita teliti itu. Tidak boleh melakukan perbandingan ataukah menghubung-hubungkan dengan variabel yang lain. Itu namanya penelitian deskriptif. Kata tanya untuk penelitian deskriptif itu yang benar adalah bagaimana, bukan apakah. Kata tanya bagaimana ini menghendaki supaya jawaban atas pertanyaan itu harus kita menguraikan, menjelaskan, menerangkan tentang yang ditanya itu. Bagaimana pendapat Anda tentang mahasiswa Fakultas Ekonomi? Maka orang yang kita tanya itu dia akan menjelaskan tentang yang dia tahu tentang mahasiswa Fakultas Ekonominya. Bagaimana disiplin mahasiswa Fakultas Ekonomi? Dia ngomong tentang disiplin. Dia tidak ngomong tentang variabel yang lain, tapi dia ngomong tentang disiplin, karena yang diteliti adalah disiplin. Dan hasilnya dia tidak boleh membandingkan dengan fakultas yang lain. Itu namanya penelitian deskriptif. Berikutnya adalah penelitian komparatif. Komparatif itu adalah penelitian yang dimaksudkan untuk kita melakukan perbandingan satu atau lebih variabel antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sampelnya berbeda, subjeknya berbeda. Misalnya, kita melakukan penelitian disiplin mahasiswa Fakultas Ekonomi Unimor dengan disiplin mahasiswa Fakultas Ekonomi Undana. Ini berarti kita melakukan perbandingan komparatif, to compare, membandingkan disiplin mahasiswa Fakultas Ekonomi dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi Undana. Membandingkan. Pertanyaan kata tanyanya adalah apakah? Saya ulangi, kata tanya yang cocok untuk komparatif itu adalah apakah disiplin mahasiswa Fakultas Ekonomi lebih baik dari disiplin mahasiswa Fakultas Ekonomi Undana? Apakah si A lebih baik dari si B? Apakah si C lebih pintar dari si D? Itu namanya perbandingan. Pertanyaannya adalah apakah? Kata tanya yang biasa dipakai itu adalah apakah
A lebih baik dari si B? Apakah C lebih baik dari si D? Kita tidak bisa menggunakan kata tanya bagaimana, karena yang mau dituju itu adalah kita melakukan perbandingan, membandingkan yang satu dengan yang lain. Tetapi yang mau dibandingkan itu adalah hendaknya mereka berada pada posisi yang sama. Selevel sekolah misalnya. Misalnya kita mau meneliti soal perbedaan kinerja mereka yang S3 dengan mereka yang tidak sekolah. Ini tidak boleh membandingkan, karena S3 itu jauh sekali tingginya. Jadi membandingkan itu hanya menghasilkan yang terbaik apabila yang mau dibandingkan itu mereka memiliki posisi yang sama. Tamat SMA ya tamat SMA. Katakanlah SMA 1 dan SMA 2, itu bisa kita bandingkan. Tapi kalau yang tamat SMA 1 dengan mereka yang tamat kuliah, tentu beda, karena mereka orang-orang yang kita bandingkan itu posisinya berbeda-beda. Karakteristik mereka berbeda-beda. Yang ketiga adalah penelitian asosiasi, hubungan. Ada 3 hubungan, ada namanya hubungan simetris, ada kausal, dan ada hubungan timbal balik. Simetris, kausal, dan hubungan timbal balik. Minggu lalu kita sudah dapat ini bentuk ini, misalnya ini. Ini namanya hubungan simetris. Simetris. Dia tidak ada anak panahnya. Yang berikut adalah gambar yang lain itu X. Ini namanya hubungan apa? Sebab akibat. Karena anak panahnya hanya satu. Ada satu lagi. Ini namanya hubungan timbal balik. Timbal balik. Hubungan timbal balik. Sebab akibat itu berarti bahwa X-nya harus ada lebih dulu. Hukum sebab akibat itu menghendaki supaya penyebabnya harus ada lebih dulu. Baru ada Y. Menanam dulu baru memanen. Itu hukum sebab akibat. Lalu yang berikutnya adalah timbal balik. Timbal balik itu artinya dia X-nya kapanpun, Y-nya kapanpun terjadi, mereka itu bisa bersamaan. X dan Y timbulnya bisa bersamaan. Itu timbal balik itu. Tapi di hubungan sebab akibat tidak bisa. Harus X lebih dulu baru ada Y. Menanam dulu baru panen. Pacaran dulu baru menikah. Itu timbal balik, hubungan sebab akibat. Kalau timbal balik itu adalah kedua variabel, yaitu variabel X dan Y itu munculnya bisa bersamaan. Misalnya, disiplin dengan motivasi. Ini contoh dari ini. Misalnya disiplin dengan motivasi. Mana yang menjadi X, mana yang menjadi Y? Dua-duanya bisa menjadi X, dua-duanya bisa menjadi Y. Disiplin bisa membuat orang termotivasi, atau motivasi bisa membuat orang menjadi disiplin. Itulah namanya hubungan timbal balik, saling mempengaruhi. Y bisa mempengaruhi X, X bisa mempengaruhi Y. Dan karena itu maka X-nya pada saat tertentu dia bisa berubah menjadi Y. Dan sebaliknya Y-nya bisa pada saat tertentu berubah menjadi X.
disiplin dengan motivasi. Kedua variabel ini bisa timbul bersamaan. Atau contoh yang lain itu adalah makan. Engkau makan hari ini, engkau makan jam sekarang, engkau langsung rasa kenyang. Tidak bilang engkau makan hari ini, kemudian besok rasa kenyang. Tidak begitu. Langsung dia. Itulah yang namanya hubungan timbal balik. Nah, biasanya hubungan sebab akibat ini orang biasa menganalisisnya dengan regresi. Sedangkan yang di bawah ini orang analisisnya dengan namanya korelasi. Regresi itu adalah alat untuk menyelidiki hubungan sebab akibat. Regresi itu digunakan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat antara variabel X dan variabel Y. Sebab akibat, penyebabnya ada dulu baru ada akibatnya. Itu adalah kita menggunakan alat yang namanya regresi. Sedangkan yang hubungan timbal balik ini, orang analisisnya menggunakan korelasi. Di regresi itu namanya koefisien regresi. Biasa orang tulis R saja. Di korelasi juga sama, ada namanya koefisien korelasi. Tulisnya R juga. Tapi substansi bahwa koefisien regresi ini adalah hubungannya sebab akibat. Sedangkan korelasi di sini substansinya adalah hubungan timbal balik. Dan karena itu maka korelasi ya korelasi, regresi ya regresi. Anda jangan menyamakan kata korelasi ini dengan kata regresi. Memang sama-sama menyelidiki hubungan. Tetapi hubungan di korelasi itu adalah hubungan timbal balik. Sedangkan hubungan di regresi itu adalah hubungan sebab akibat. Maka mereka dua tidak sama secara substansinya. Kadang-kadang orang telitinya dia menggunakan alat regresi, kemudian setelah itu dia sebut lagi korelasi. Apa itu? Salah. Regresi ya regresi, korelasi ya korelasi. Karena di regresi itu adalah hubungan sebab akibat, di korelasi itu adalah hubungan timbal balik. Oke, itu yang berhubungan dengan penelitian menurut tingkat eksplanasi, deskriptif, komparatif, dan asosiasi. Kata tanya yang pas untuk penelitian asosiasi itu adalah apakah X mempunyai hubungan dengan Y? Apakah X2 punya hubungan dengan Y? Apakah X3 mempunyai pengaruh dengan Y? Dan seterusnya. Jadi perhatikan, kata tanya untuk ketiga jenis penelitian di eksplanasi itu berbeda-beda. Deskriptif kata tanyanya adalah bagaimana? Yang kedua, komparatif itu kata tanyanya adalah apakah X1 lebih baik dari B? Apakah X2 lebih baik dari X3? Itu namanya perbandingan. Tanya untuk penelitian asosiasi itu adalah apakah X1 punya hubungan dengan Y? Apakah X2 punya hubungan dengan Y? Itu adalah kata tanya untuk penelitian asosiasi. Oke, kita tinggalkan itu. Sekarang kita masuk ke jenis penelitian yang lain menurut data. Ada 3, ada namanya penelitian kualitatif. Menurut data, menurut jenis data dan teknik analisisnya, orang mengenal 3 macam jenis penelitian. Penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan yang ketiga adalah gabungan. Gabungan itu artinya gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif. Kuantitatif itu biasanya penelitiannya kita lebih banyak menggunakan angka untuk kita melakukan pengujian.
Penelitian kuantitatif dan kualitatif itu berbeda sekali. Penelitian kualitatif itu bahwa persoalan penelitiannya sejak awal itu tidak jelas. Saya ulangi, penelitian kualitatif itu setting dari penelitian kualitatif itu adalah alamiah. Penelitian di kualitatif sejak awal masalah penelitiannya masih belum jelas. Anda hanya akan mengetahui masalah penelitian sesungguhnya jika Anda sudah melakukan penelitian. Jika Anda sudah turun ke lapangan untuk mengumpulkan data, itu baru jelas tentang masalah penelitian. Maka masalah yang Anda dapatkan pada awalnya itu adalah belum tentu benar, tapi Anda hanya menduga-duga tentang masalah yang akan Anda teliti di kualitatif itu. Masalah akan menjadi jelas ketika Anda sudah turun ke lapangan. Karena masalah penelitian di kualitatif tidak jelas, belum jelas, maka ketika pada awalnya Anda menyusun proposal itu ada kemungkinan proposal itu bisa berubah. Karena kita tahu proposal penelitian itu kita susun berdasarkan masalah yang ada. Nah, kalau masalahnya tidak jelas, Anda paksa susun proposalnya, ada kemungkinan proposalnya berubah ketika Anda sudah turun ke lapangan. Semua berubah kalau memang di lapangannya masalahnya berbeda yang Anda duga sebelum. Beda dengan kuantitatif. Di kuantitatif itu sejak awal masalah penelitiannya sudah jelas. Anda sudah bisa bikin proposal yang bagus, Anda sudah bisa buat dia punya kuesionernya. Maka di kuantitatif itu ketika Anda sudah susun proposalnya, hampir pasti proposalnya tidak akan berubah ketika Anda turun ke lapangan. Karena masalahnya sejak awalnya sudah jelas. Beda dengan kualitatif. Anda hanya tahu tentang kebiasaan orang hutan itu ketika Anda sudah ada di hutan sana. Kalau Anda belum sampai di sana, belum meneliti, belum menyaksikan langsung perilaku orang hutan itu, yang Anda buat hari ini adalah hanya duga-duga. Dugamu bisa benar, bisa salah. Kalau benar ya bersyukur, proposalnya tidak berubah. Tapi kalau dugamu itu salah, maka proposalnya mesti dibuat ulang. Teorinya mesti dibuat ulang. Maka biasanya penelitian kualitatif itu membutuhkan waktu lebih lama. Kalau di kuantitatif, sejak awal orang sudah susun dia punya pertanyaannya. Mereka ke sana tinggal baca saja pertanyaan itu, lalu respondennya menjawab. Kualitatif tidak begitu. Dan karena itu maka seringkali orang mengatakan bahwa peneliti itu menjadi kunci informasi. Apa maksudnya kunci informasi itu? Maksudnya bahwa peneliti harus mempunyai kemampuan yang luas, pengetahuan yang luas, sehingga ketika nanti pada saat wawancara itu akan timbul saja pertanyaan. Biasanya di kualitatif orang tidak susun memang pertanyaannya. Pertanyaannya akan muncul ketika dalam diskusi itu. Dan pertanyaan hanya ada kalau kita memiliki pemahaman yang luas tentang hal yang mau kita teliti. Perhatikan orang-orang di TV itu wawancara itu, dia tidak susun memang pertanyaannya. Pertanyaannya akan muncul ketika dalam diskusi itu. Maka peneliti itu menjadi kunci informasi. Kalau peneliti tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang yang mau didiskusikan, maka tentu diskusinya tidak akan ramai. Perhatikan mereka di TV sana wawancaranya macam apa. Pertanyaan akan muncul ketika diskusi itu berlangsung. Oke. Yang berikut adalah penelitian gabungan. Itu dia gabung antara kuantitatif dan kualitatif. Ada beberapa peneliti mengatakan bahwa gabungan itu bagus karena menggabungkan kuantitas dan kualitatif. Tetapi ada juga peneliti yang lain mengatakan itu nggak bisa digabung karena masing-masing mereka itu punya ceritanya masing-masing. Itu adalah jenis penelitian menurut
macam ini menurut tujuan, metode, eksplanasi, dan jenis data dan analisis data. Silakan kalau ada mau komentar sebelum kita melanjut. Yuditria, Kaviti, Yuditria, Pas, Pak. Tidak ada. tidak ada pertanyaan? Ya, Iya, Pak, sekarang pas. saya tanya Yuditria. Kata tanya untuk penelitian deskriptif itu apa? Apakah? Kata tanya untuk penelitian deskriptif. Bagaimana Yuditria? Kata tanya untuk penelitian deskriptif itu apa? Yang pas? Oke, Leo Agung Sikas, Anda bisa dibantu? Bisa, Pak. Kata tanya untuk penelitian deskriptif itu, kata tanya yang digunakan itu bagaimana, Pak? Bagaimana? Bagaimana disiplin mahasiswa Fakultas Ekonomi? Bagaimana produktivitas mahasiswa Fakultas Ekonomi? Kata tanya bagaimana itu untuk penelitian deskriptif. Leo Agung, apakah di penelitian deskriptif itu kita boleh membanding-bandingkan? Kalau pada penelitian deskriptif itu tidak boleh membandingkan Ya, pada memang sih. variabel yang sama di tempat yang berbeda. Oke, benar. Jadi di deskriptif kita tidak boleh membanding-bandingkan. Kembali Yuditria. Ada di penelitian komparatif. Pertanyaannya apa? Ya, Pak. Hah? Ya, Pak. Tanya untuk penelitian komparatif. Kata tanya untuk penelitian komparatif. Mengapa? Aduh. Salah, mengapa apa kowe ini? Oke, sekarang yang lain. Yes, Yusnita. Yusnita di mana nih? Ada, Pak. Apa? Apakah? Lanjut. Apakah, Pak? Apakah terus lanjut dulu, belum selesai. Bisa dibanding-bandingkan, Pak? Diteruskan dulu. Apakah bla bla bla? Silakan ulang komparatif. Komparatif, apakah bisa dibandingkan X lebih baik daripada Y, Pak? Ya, jadi itu yang jelasnya adalah apakah X1 lebih baik dari X2? Apakah Y lebih baik dari Y1 lebih baik dari Y2? Apakah kualitas mahasiswa Fakultas Ekonomi Unimor lebih baik dari Fakultas Ekonomi Undana? Itu namanya perbandingan. Apakah produktivitas karyawan perusahaan A lebih baik dari produktivitas karyawan perusahaan B? Perbandingan itu namanya. Lalu, kata tanya untuk penelitian asosiasi. Frida Detang. Asosiasi adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dengan pertanyaannya itu apakah? Terus, belum selesai. Diberi penjelasan lebih lanjut karena kata apakah itu bisa dipakai untuk penelitian komparatif dan penelitian asosiasi. Apakah X mempengaruhi Y? Ya, lanjut. Apakah X1 memiliki hubungan dengan Y? Asosiasi. Tanya untuk penelitian asosiasi itu bunyinya adalah apakah X1 mempunyai hubungan dengan Y? Apakah X2 mempunyai hubungan dengan Y? Apakah X3 mempunyai hubungan dengan Y? Itu adalah penelitian asosiasi. Apakah X2 mempunyai hubungan dengan Y? Apakah X3 mempunyai hubungan dengan Y? Gitu-gitu saja. Kalau komparatif itu adalah apakah X1 lebih baik dari X2? Perbandingan. Membanding-bandingkan. Apakah X1 lebih baik dari Y?
Apakah mahasiswa Fakultas Ekonomi itu lebih baik dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Undana? Membanding-bandingkan. Apriani Frista, sebutkan 3 macam bentuk hubungan di penelitian asosiasi. X dan Y disebut X mempengaruhi Y itu disebut sebab akibat. Kalau X dan Y, yang ketiga X dan Y saling timbal balik